Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi dan interview kami tentang analisis manajemen operasional PT Telkom Indonesia dengan tema studi kasus transformasi digital dan efisiensi operasional. Next. Ini anggota tim kami. Yang pertama ada saya, Octavian Anandar David. Lalu ada saya Muhammad Isya Rahman. Dengan saya Kirana Salvita Artanti. Dengan saya Syabayu Lovana. Untuk yang pertama ada bab pendahuluan, bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, untuk yang pertama ini ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada 4 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini latar belakang dari PT Telkom sendiri adalah merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menghadapi tantangan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing, dan efisiensi profesional. Studi kasus ini membahas bagaimana PT Telkom Indonesia mengelola operasionalnya melalui strategi digitalisasi guna mencapai kinerja yang lebih optimal dari sebelumnya. Untuk di rumusan masalah sendiri, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada bagaimana PT Telkom Indonesia menerapkan strategi manajemen operasional dalam konteks transformasi digital. Dan yang kedua ada apa saja tantangan yang dihadapi PT Telkom Indonesia dalam proses transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ada bagaimana dampak transformasi digital terhadap efisiensi dan kinerja operasional PT Telkom Indonesia sendiri. Untuk yang kedua ada tujuan penelitian. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah menganalisis strategi manajemen operasional yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia dalam upaya transformasi digital di masa sekarang. Untuk yang kedua ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PT Telkom Indonesia dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak transformasi digital terhadap efisiensi dan kinerja operasional PT Telkom Indonesia sendiri. Untuk yang terakhir ada manfaat penelitian. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang strategi manajemen operasional dalam menghadapi transformasi digital di industri telekomunikasi. Dan yang kedua adalah menjadi referensi bagi perusahaan lain yang sedang menjadi transformasi digital, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional sendiri. Untuk yang terakhir ada memberikan kontribusi akademis dalam bentuk studi kasus yang relevan dengan manajemen operasional dan transformasi digital di Indonesia. Next. Baik, lanjut di sini ada landasan teori yang kami gunakan di tugas kali ini. Next. Oke, landasan yang kami pakai di sini ada 4 poin, yaitu manajemen operasional, key performance indicators, dan efisiensi dan transformasi digital. Next. Kita akan membahas mengenai metode penelitian dari laporan kami. Next. Metode penelitian yang kami gunakan sendiri di sini dimulai dari tanggal penelitian yang sudah kami tentukan, yaitu berada di tanggal Minggu 1 Juni 2025 pukul 20.00 WIB. Yang dimana tempat penelitian yang kami gunakan yaitu secara daring melalui Zoom meeting dengan narasumber kami secara langsung. Dari teknik pengumpulan data yang kami lakukan sendiri, melalui dari studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel, juga dari wawancara yang dilakukan secara daring bersama Bapak Haryadi, Senior Billing and Payment Collection Manager di PT Telkom Indonesia. Berikut ini diagram alur penelitian yang kami lakukan. Dimulai dari membuat perencanaan penelitian, mencari dan menentukan narasumber, wawancara dengan narasumber, mengumpulkan data dari narasumber, menganalisis data, melakukan studi literatur, hingga menyusun PPT laporan akhir. Oke, next itu membahas tentang hasil dan diskusi. Nah, dimulai dengan gambaran umum perusahaan terlebih dahulu. PT Telkom itu adalah milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1896, yang akhirnya resmi menjadi PT Telkom Indonesia pada tahun 1991 dengan jumlah karyawan lebih dari 20.000. Untuk kegiatan utama sendiri, PT Telkom menyediakan berbagai layanan digital mulai dari jaringan dan layanan telepon yang tetap dan seluler hingga infrastruktur jaringan. Next. PT Telkom mempunyai 5 anak perusahaan utama. Yang pertama adalah Telkomsel, kedua IndiHome, ketiga Telkom Sigma, keempat Mitratel, dan terakhir Mitranet dan teman-temannya. Oke. Untuk visi, yang pertama, PT Telkom Indonesia menjadi digital telkom pilihan utama untuk masyarakat. Dan misinya sendiri memberikan pengalaman digital terbaik kepada pelanggan melalui konektivitas, platform, dan layanan digital terintegrasi. Sedangkan peran dari PT Telkom berperan dalam mendukung digital nasional hingga pemerataan akses internet ke seluruh wilayah Indonesia. Next. Untuk infrastruktur jaringan, PT Telkom itu mempunyai banyak infrastruktur jaringan. Contohnya apa? Contohnya kayak kabel dasar laut, hingga tempat penyimpanan data, dan menara sinyal. Next. Baik, lanjut ke tahap implementasi dari manajemen operasional yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia ini sendiri. Bisa dilihat dari flowchart. Ini pertama yang dilakukan oleh manajemen operasional sendiri itu pembentukan struktur organisasi, yang dimana pembentukan struktur organisasi ini terbagi menjadi 5 regional, yaitu regional pertama ada di Sumatera, regional kedua berada di Jakarta dan Jawa Barat, regional ketiga ada di Jawa Timur dan Bali Nusa, regional keempat ada di Kalimantan, dan regional 5 ada di Papua.
Lalu selanjutnya setelah pembagian struktur regional tadi, kita lanjut ke penerapan sistem perencanaan strategis melalui analisis 7C yang dilaksanakan dengan evaluasi secara terus-menerus, mulai dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Lalu yang terakhir ada pencakup pembentukan sistem pengawasan kualitas yang sesuai dengan standar ISO dan IFRS 23, serta penyusunan daftar risiko untuk mengatasi risiko operasional. Lalu lanjut ke teknologi dan tools yang digunakan oleh manajemen operasional di PT Telkom Indonesia. Di sini mereka menggunakan perkembangan infrastruktur yang dimulai dari kabel tembaga yang dimana itu merupakan tools tradisional dahulu, lalu beralih ke fiber optik hingga teknologi 5G. Sistem informasi memanfaatkan SAP untuk pengelolaan IAI dan CRM dalam mengatur hubungan dengan pelanggan. Proses digitalisasi diterapkan dengan aplikasi cloud yang berfungsi untuk mengelola kehadiran, perjalanan dinas, serta administrasi sumber daya manusia. Di mana dashboard aplikasi itu juga dapat digunakan untuk memantau daftar risiko dan indikator kerja utama secara langsung. Otomatisasi dalam penagihan dan pembayaran mendukung pemisahan segmen pelanggan B2B melalui pengelolaan faktur digital, kartu pajak, dan kwitansi. Lalu lanjut ke strategi dan kebijakan. Nah, di sini itu mencakup aspek keuangan dan non-keuangan yang mendukung EBITDA sebagai ukuran utama kinerja atau KPI. Lalu selanjutnya kebijakan efisiensi itu mencakup pembatasan perjalanan dinas, pengoptimalan penggunaan energi. Jadi pada jam 5 sore itu semua listrik di perusahaan mati semua. Dan restrukturisasi tenaga kerja melalui pensiun lebih awal. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat proses pengadaan keputusan, dan memperkuat respons terhadap kebutuhan pelanggan. Pengelolaan risiko berfokus pada pengadaan biaya produksi per unit atau BPPU melalui pemulihan yang lebih cepat dan penerapan rencana kelangsungan bisnis. Oke, untuk selanjutnya kita membahas mengenai peningkatan efisiensi dari operasional yang sudah dilakukan. Di sini dari lingkupnya sendiri, mulai dari area efisiensi, mulai dari kecepatan respon, bisa kita lihat dampaknya itu dari penggunaan aplikasi internal yang dapat mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan yang ada. Lalu juga terdapat pengurangan downtime, di mana digitalisasi, proses billing dan cuti dapat mengurangi waktu tunggu dan proses manual. Lalu juga dari segi efisiensi energi dan sumber daya manusianya sendiri, mulai dari pemadaman listrik rutin seperti yang tadi dijelaskan oleh Kirana, mulai dari jam 5 sore, dan juga adanya pensiun dini untuk penghematan biaya staf yang ada di PT Telkom itu sendiri. Baik, di sini ada analisis perbandingan sebelum dan sudah dari implementasi efisiensi yang ada. Dari koordinasi sendiri, sebelumnya itu bersifat manual dan cenderung lambat. Setelah dilakukan efisiensi, aplikasi lebih cepat dan secara real time. Lalu dari proses billing sendiri, sebelumnya itu banyak proses yang masih manual dan belum digital. Setelahnya udah melalui otomatisasi dan efisiensi secara digital. Buat perjalanan dinas sendiri, sebelumnya itu makan biaya yang sangat mahal. Sesudah efisiensi, perjalanan dinas itu dibatasi dan hanya untuk keperluan yang urgent saja. Terus dari monitoring KPI juga dari sebelumnya itu kurang terpusat, masih tradisional, dan setelah dilakukan efisiensi ini penggunaan kita menggunakan dashboard digital dan juga Codex untuk tools contohnya agar menjadi lebih baik gitu. Kita ada kesusahan teori. Ini based on teori yang udah kita buat sebelumnya. Yang pertama teorinya ada manajemen operasional. Praktik yang udah dikerjain di Telkom Indonesia tuh kegiatannya kayak pengelolaan operasional berbasis nasional, evaluasi personal berkala, pakai KM, Voltex sama PCOL. Terus ada KPI-nya dia sendiri. Di sini di PT Telkomnya dipraktikin kayak KPI finansial dan efisiennya. Di sini pakai toolsnya tuh pakai EBITDA sama NPS. Itu gunanya buat mengukur efektivitas strategi dan pelayanan dari PT Telkom sendiri. Terus ada efisiensi. Di sini praktik yang dikerjakan di Telkom Indonesia itu ada penghematan listrik, penghematan dinas, digitalisasi internal, dan efisiensi tanpa mengurangi kualitas dari PT Telkom sendiri. Untuk yang terakhir ada transformasi digital. Di sini PT Telkom sendiri udah mempraktikkan kayak adopsi fiber optik, aplikasi absensi dan cuti 5G, dan cuti dan 5G. Terus dampaknya apa? Dampaknya tuh pelayanannya jadi lebih cepat, revenue-nya naik, dan koordinasinya lebih efisien daripada sebelumnya. Terus implikasi praktisnya tuh di sini ada transformasi digital, terus ada pendekatan berbasis data dan API, terus habis itu ada standarisasi operasional, efisiensi operasional. Oke, kita lanjut ke bagian penutup. Yang pertama kesimpulan. Jadi PT Telkom sendiri harus menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga efisiensi operasional di tengah pertumbuhan kebutuhan jaringan yang besar. Nah, tapi dengan implementasi Smart Network Management, Telkom dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional tersebut. Namun terdapat proses implementasi yang menghadapi tantangan seperti kebutuhan adaptasi sumber daya manusia hingga integrasi sistem yang kompleks. Tapi secara keseluruhan, Smart Network Management ini terbukti menjadi solusi efektif dalam mendukung efisiensi dan kualitas layanan. Next. Oke, untuk rekomendasi kami memberikan 5 rekomendasi. Yang pertama pelatihan sumber daya manusia, di mana Telkom bisa menyediakan pelatihan atau pengembangan kompetensi bagi karyawannya.
Yang kedua ada standarisasi data, di mana data yang dipunyai oleh PT Telkom sendiri harus terstruktur dan terdistribusi secara jelas. Yang ketiga ada kalibrasi berkala, di mana teknologi yang digunakan Telkom harus di-maintain agar sesuai dengan tujuan fungsinya. Yang keempat ada kerjasama, jadi PT Telkom bisa bekerjasama dengan mitra yang sesuai dengan visi dan misinya. Dan terakhir ada skala informasi terukur, di mana implementasi dari Smart Network Management ini bisa dites di wilayah tertentu terlebih dahulu agar terbukti apakah baik atau gagal atau sukses dan sebagainya. Next. Nah, berikut lampiran dari kami. Next. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.